mereknya Koyo ya. Kalau yang bawaan mobil saya itu mereknya adalah NSK. Ini teman-teman ada jendolannya. Kalau yang baru tadi dia datar. Nah, terpaksa saya harus buang freon lagi.
Karena saya kesulitan melepas tirotnya dari lengan gearbox, saya beli trackernya akhirnya. Padahal kemarin waktu melepas itu nggak perlu tracker bisa ya, tapi sekarang nggak tahu kenapa jadi susah. Namanya ball joint puller, entah nanti berhasil atau tidak. Saya belinya di lumayan harganya, lumayan mahal, 250.000. Kita lihat. Oke, nanti masuk, ketekan, semoga aja bisa. Mantap, pas. Kunci 23.
Nah, ternyata inilah bedanya. Merek NSK, ini merek Koyo. Nah, tingginya beda. Tinggi terutama ini. Lihat yang NSK itu ada nonjolnya, makanya gigi sektornya itu dia lebih panjang dibanding dengan yang Koyo. Nah, kemungkinan yang dijual-jual di toko itu adalah gigi sektor yang Koyo, sedangkan gigi sektor yang NSK itu langka. Saya sudah cari nggak ada, karena beda ketinggian gigi poros sektornya. Pakai kunci sok 30. Ini waktu di mobil dikendori dulu ya teman-teman, sehingga ini tinggal nggak begitu susah apa. Nah, ini melepas ini pun juga ada tantangannya tersendiri yang lepas ini. Ini saya tandai dulu supaya enggak salah. Saya waktu pertama kali ngelepas ini nggak bisa pakai ini, sehingga saya harus bawa ke tukang teknik untuk dipres. Nah, sekarang karena ini sudah pernah saya lepas, saya akan coba pakai ini, semoga berhasil. Berhasil teman-teman, alhamdulillah. Sebelum saya pasang, saya akan review lagi dua jenis gearbox manual katana ini. Pertama yang saya beli second bekas, ini merek Koyo, dan ini adalah bawaannya merek NSK. Nah, ini meskipun dia tingginya sama itu, tapi dia ini berbeda. Ini ada tonjolannya di sini untuk yang NSK, sedangkan yang Koyo itu yang trapeze. Nah, untuk alasan inilah saya cari-cari poros sektornya itu tidak ketemu di pasaran, karena ini bentuknya tinggi sedangkan ini bentuknya pendek. Nah, di pasaran itu di toko-toko spare part itu adanya yang pendek ini sektornya, makanya ini saya sudah putus asa, sudah cari spare partnya sudah tidak ada, sehingga saya beli yang ini. Nah, kemudian apa keluhan yang NSK ini? Ini sudah saya servis sendiri, ini kira-kira habis lumayan sih, habis 500.000. Itu saya keluhannya adalah yang pertama-tama dia berat dan ada spelengnya. Nah, setelah saya otak-atik itu hasilnya adalah
sudah ringan tetapi masih ada spelengnya karena gigi sektornya ternyata sudah aus dan spare partnya tidak ada. Kemudian saya beli ini untuk yang merek Koyo ini. Nah, ternyata setelah saya bandingkan, itu putaran yang NSK itu ternyata juga tidak berat-berat amat. Setelah saya setting ya, spellingnya sudah saya hilangkan, sudah saya minimalkan maksudnya. Itu memang dia ringan ini putarannya, ringan untuk ke kanan. Nah, ke kiri itu ada hambatan lumayan, jadi tidak rata. Nah, ini ada hambatan sedikit di sini, agak berat, lumayan berat, kemudian ringan lagi. Nah, itulah settingan yang kalau tidak ada spelling, jadi ringan ada yang berat. Kalau ada spellingnya itu nanti ringan semua, cuma ada spelling jadi setir itu tidak begitu nyaman meskipun ringan. Nah, sekarang yang baru ini, yang baru dia putarannya berat. Ini ada apa, gergel-gergelnya, ada apa, putaran-putaran lakernya itu terasa banget, gerger-gerger gitu, gerger-gerger. Ada suaranya kan, gemuruhnya ada. Nah, tapi dia relatif rata, jadi ke kanan dan kiri itu rata beratnya, tidak seperti ini tadi ya, ringan banget, kemudian ada yang berat kalau spellingnya dihilangkan. Ini tampak atasnya seperti ini, atasnya seperti ini, bautnya beda, ini baut 14, ini 12, setelannya di sini, setelannya ini. Oke, akan saya pasang ini, semoga meskipun ini terasa lebih berat, semoga di setir nanti terasa ringan. Oke, saya akan pas. Oh ya, kemudian putarannya, untuk putaran yang Koyo ini dia ke kanan 2 putaran, ke kiri 2 putaran, sedangkan yang NSK ke kanan 2,5 putaran, yang ke kiri 2,5 putaran. Itu dari segi putaran ya, tidak tahu nanti ke sudut pitman armnya ini. Oke, saya akan cari senternya tengah dulu. Ini start 2 putaran, mentok. Ini yang ada bautnya itu pas di yang ini, yang di papras ini. Ini saya cari tengahnya, yaitu di 2 putaran. Satu, dua. Nah, hadapnya kan seperti ini. Hadap senternya kan seperti ini. Jadi di posisi kalau ini kita pasang ini bautnya berada di atas. Saya putar ke kanan 2 putaran. 1, 2. Kurang. 2 kurang malah. 1, 2. Kiri 1, 2. Kanan 1, 2. Sorry, ulang lagi ya. 1, 2. Ini setengah, ini tengahnya. Kanan 2 putaran, 1, 2. Kurang dikit ya. 1, 2. Ini tengahnya. Dan ke kiri juga 2. 1, 2. Lebih sedikit. Yang ke kanan
2 kurang dikit, yang ke kiri 2 lebih sedikit. Saya balikin lagi di senternya. 1 2. Biar kendor dulu, nanti buat netting di sambungan ke setir roda kemudinya. Oke, ini udah di senternya ya, kanan 1, nah 1 2. Ini posisi center gini harusnya pitman armnya itu ada di arah sana. Ini ada tandanya. Ini ada tanda garis ya. Oke, sebelum ini saya kasih stempel dulu supaya nanti kalau ngelepas gampang. Ini lebih masuk akal gini. Seperti ini. Center lurus.
ada perhatian kecil waktu masang asnya ini, untuk waktu menyambung dengan as di setir itu ini ngencangkan baut ini itu saat ini tuh mentok. Jadi ini harus mentok seperti ini posisinya. Nah ini jangan sampai kendor ini, jadi ditekan ke sana dulu mentok, baru ini dikencangkan seperti itu. Jadi ini mentok sana. Ini kalau kendor ke sini, misalkan ini agak ke sini, itu nanti ini akan ada celah di sini, dan itu nanti akan membuat setir akan berat. Jadi ini harus mepet, jadi rapat seperti ini. Ini bisa main ya, kalau ini bautnya belum kencang kan bisa main. Jadi dilemparkan ke belakang, baru ini dikencangkan. Itu posisinya lurus seperti ini ya, saya dapatnya seperti ini posisi lurusnya. Tuh. Oke, saya tinggal isi freon. Ini sudah terpasang semua, ini sudah kencang. Ini tirotnya juga udah kencang. Ini shocknya, shock setir. Oke, selesai. Tinggal isi freon. Ini udah saya coba tadi keliling-keliling komplek, dan memang settingan setirnya itu berbeda dari sebelumnya. Ini jadi perlu disetting ulang senternya. Jadi setelah dipasang komplit gearboxnya, kita bawa jalan. Nah, jadi dari posisi awal itu miring gini ya. Jadi kan awal tadi belum saya setting, jadi ketika lurus dia miring gini, sehingga saya rubah ke sini. Kita lepas, kita cabut ini, kita congkel dan pakai kunci 17 seperti biasa. Melepasnya saya pakai kunci impact. Kemudian disenterkan. Nah, setelah center baru seperti ini posisinya. Jadi kalau yang posisi awalnya itu lurusnya itu gini, posisinya gini tuh lurus, sehingga saya lepas, kemudian saya paskan gini, ini bersenter. Nah, ini sudah tidak ada spellingnya ya, ini tidak ada spelling ini, jadi langsung kalau kita gerakkan sedikit dia langsung diteruskan ke roda. Nah, sekarang ini udah center, udah saya coba lurus, tidak ada spelling. Kemudian saya akan cek putaran kanan dan kirinya. Ini lurus ya, percaya saja roda juga lurus. Ini lurus. Saya akan putar ke belok kanan berapa putaran nih. Dan ini ringan, tergolong ringan. Satu putaran. Untuk jadi kurang lebih 1,5 putaran ya. Kembali lagi. Nah, ini pasti lurus ini roda. Terus sekarang saya akan belokkan ke kiri. Tadi kanan 1,5 putaran, sekarang kiri. Satu, satu setengah lebih dikit lah ya, kurang lebih sama lah ya. Nah, pasti dia lurus dia. Cek roda. Oke, jadi berhasil ya teman-teman
pemasangannya nanti saya akan coba test drive. Ini sore-sore ini macet, jadi mungkin malam atau kapan lain waktu lah saya test drive. Nah ini berhasil. Sekarang tinggal satu PR nya, yaitu AC, karena freonnya saya buang karena mau melepas filter ya, menghalangi gearboxnya. Saya akan isi freon lagi berarti. Ini lihat, tidak ada freon, jadi tidak ada suara cetek, tidak ada suara kopling magnetnya di kompresor. Oke, setelah isi freon kemudian test drive.